I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menjalani hari tes yang jauh lebih tenang dibandingkan dengan pengalamannya sebelumnya sebagai pembalap resmi. Jauh dari spekulasi hadiah hipotetis dari Ducati, ia mengindikasikan akan mempertahankan motornya saat ini untuk masa depan. Sehari setelah kemenangannya di GP San Marino, Marc Marquez mencetak ketujuh kalinya dalam tes resmi dan kolektif yang diselenggarakan di Misano. Pada pagi dan sore hari, dia mencatat waktu 1:31.5. yang setara dengan kecepatannya pada Sabtu pagi, sedangkan Pecco Bagnaia setengah detik lebih cepat darinya. Ditanya apa yang telah dia uji, pembalap Gresini itu menjawab, setelah tertawa kecil, kami menguji hal-hal yang telah kami coba pada balapan sebelumnya. Kami sedikit mengonfirmasi ulang arah yang diambil, dan itu saja. Dan pembalap Spanyol itu mengklarifikasi bahwa dia akan mempertahankan motor dasarnya selama sisa kejuaraan. Namun dia telah menjernihkan pikirannya tentang solusi kecil yang bisa dia terapkan pada Grand Prix berikutnya bila diperlukan. Kami mencoba hal-hal tertentu yang telah digunakan selama Grand Prix tertentu, untuk mengesampingkannya dan menghilangkannya dari pikiran kami. Kami menguji hal kecil, suspensi, untuk mendapatkan solusi jika muncul masalah. Besok, pada balapan terakhir saya, yang biasanya merupakan momen di mana Anda mengerahkan segalanya, saya berangkat dengan sepeda mulai hari Minggu. Setelah dua kemenangan berturut-turut, Marquez tidak menyembunyikan fakta bahwa dia tidak benar-benar ingin bangun dari tempat tidur untuk kembali ke sadel pada Senin pagi. Yang saya rasakan adalah, saya tidak mau lakukan tesnya. Tertawa, itu yang saya rasakan ketika saya bangun. Tapi kemarin bagus untuk kami, untuk tim dan untuk kepercayaan diri saya dan yang terpenting adalah semakin dekat dengan yang pertama, ujarnya dia menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah pertama kalinya tahun ini dia membalap untuk tim satelit dan tidak terlibat dalam pekerjaan pengembangan, karena dia adalah pilar di Honda. Perbedaannya adalah kami berusaha memaksimalkan apa yang kami miliki, untuk menemukan basis yang baik. Sementara itu, Aleix Espargaro cukup senang dengan kecepatannya bersama Aprilia di GP San Marino tetapi mulai dari kecelakaan pada Jumat sore hingga pergantian motor yang tidak efektif dalam balapan, tidak ada yang menguntungkannya. Setelah GP Aragon yang membawa bencana bagi Aprilia, balapan terburuk dalam 3 musim terakhir menurut Aleix Espargaro. Pembalap Katalan itu bertekad untuk kembali ke jalurnya di Misano. Pasti akan lebih baik. Kita lihat saja apakah cukup untuk memperebutkan podium, dia mengumumkan sebelum dimulainya akhir pekan. Tanpa mengetahui bahwa neraca pada akhirnya akan menjadi lebih buruk karena dia telah menyelamatkan 6 poin di kandang sendiri, tetapi tidak mencetak poin di Italia. Akhir pekan veteran MotoGP itu tergelincir pada hari Jumat. Meskipun sensasinya bagus, ia mengalami kecelakaan saat latihan dan mendapati dirinya berada di urutan ke-12 pada penghujung hari, yang membuatnya kehilangan kualifikasi langsung untuk Q2. Saya merasa lebih baik dari yang saya harapkan, dia meyakinkan setelah tes pertama. Dengan ban lunak pertama saya berada di posisi ketiga, namun pada ban kedua saya mengalami kemacetan, lalu saya terjatuh. Saya membuat hidup sedikit rumit untuk besok, namun saya tetap bahagia. Saya memperkirakan akan berada dalam kesulitan yang lebih besar. Namun, pada hari Sabtu, Q1 tidak berjalan sesuai harapannya dan dia menjadi orang pertama yang tersingkir, yang menurunkannya ke posisi 13 di grid start. Saya mendapat bendera kuning saat saya meningkatkan waktu saya di Q1 dan, pada lap terakhir, saya ketinggalan 1/10, jadi sayangnya. Start dari grid belakang akan membuat hidup saya sulit untuk balapan. Kekhawatiran itu terkonfirmasi saat sprint berakhir di posisi ke-12, di ekor grup yang memperebutkan tempat ke-7. Meskipun Espargaro mengatakan dia puas dengan kecepatan Aprilianya, menyalip terbukti sangat sulit di Misano.
Jimmy Martinez, Menir Marc Marquez, berbicara tentang kemenangannya di MotoGP baru-baru ini bersama Diario AS. Jelas sekali bahwa jalan yang harus dilalui Marc Marquez untuk kembali meraih gelar juara di MotoGP adalah ujian tersulit dalam hidupnya. Rantai kemalangan yang menemaninya sejak tahun 2020 tampaknya sudah jauh berlalu, namun tidak ada yang bisa jauh dari kenyataan bagi pemain Katalan dan tim kerjanya. Itu sebabnya Jimmy Martinez memberikan kunci ketika berbicara tentang subjek tersebut, agar Marc bisa kembali bahagia dengan penampilannya. Ini merupakan jalan yang sulit, seperti yang telah dilihat semua orang, namun inilah kehidupan. Aku Jimmy, yang telah berada di sisi Marc selama bagian dari jalan yang sulit itu, membantunya membangun kembali segalanya di sekitar pembalap Cervera tersebut. Saya berharap apa yang terjadi pada Marquez menjadi pelajaran hidup bagi semua orang, terutama bagi generasi muda, sehingga mereka menyadari bahwa Anda tidak boleh menyerah. Tidak peduli betapa sulitnya keadaan yang dihadapi. Saya harap kita bisa mengadakan banyak perayaan seperti ini, kata Menir pembalap pemenang di Aragon dan Misano tahun ini. Mengenai sulitnya mendapatkan kontrak dengan Ducati pada tahun 2025, Jimmy mengatakan bahwa dia setara dalam kaitannya dengan kemenangan lagi untuk Marc. Tetapi semuanya telah membantu, tambahnya. Pada akhirnya, satu hal memicu hal lainnya. Menjadi kuat sejak awal musim atau menjadi kompetitif, dengan motor yang benar-benar baru untuknya dan itu, telah membantu dan tidak diragukan lagi, kontrak dengan Ducati untuk 2 musim ke depan adalah komitmen yang sepenuhnya total dan kami berharap dapat memberikan banyak hal. Lebih banyak kemenangan untuk Ducati, dia menyoroti kinerja pilot yang dia manajernya. Selain itu, situasi sponsor pun muncul. Hingga saat ini Marc telah bersaing dengan Red Bull, namun hal tersebut kemungkinan tidak akan terus terjadi di Ducati. Baiklah, kita lihat saja nanti. Prioritas di sini, seperti yang sudah Anda ketahui, adalah bagian olahraga. Sementara itu, lap pagi hari menempatkan Jorge Martin di urutan pertama dalam catatan waktu sesi pertama tes resmi IRTA MotoGP yang diadakan di sirkuit Misano Senin ini. Jorge Martin adalah pecundang terbesar pada hari Minggu di Misano, karena keputusan yang salah membuatnya mengganti sepeda kering dengan sepeda basah. Tanpa hujan yang turun dengan takut-takut memperburuk keadaan, yang menguntungkan pilot yang tetap berada di sana melacak. Namun, Senin pagi ini ia mampu menjaga konsentrasi untuk menyelesaikan 33 lap di trek Italia dan pada tanggal 29 turun menjadi 1:31.124. Melampaui waktu terbaik yang dicatat Pedro Acosta di belakang setang KTM Tech 3 dengan hanya 41/1000. Murcian menyelesaikan 29 lap dan mencatat waktu terbaiknya di lap terakhir. Yang ketiga dalam daftar waktu adalah pembalap Italia Franco Morbidelli, yang menyelesaikan 20 lap dengan sedikit pembuktian, begitu pula rekan setimnya Martin. Keduanya menghabiskan bulan-bulan terakhir mereka di Pramac. Sementara Jorge akan pindah ke pabrikan lain, Aprilia. Roman tetap bersama tim swasta Ducati di tim VR46, yang secara kontrak terpisah dari Ducati. Yang akan menjadi pebalap resmi Ducati adalah Marc Marquez yang mencatatkan waktu terbaik keempat meski hanya mencatatkan 19 lap dan menjadi salah satu yang terakhir turun ke trek. Ducati tidak memiliki versi lanjutan dari GP25, motor pabrikan lengkap untuk musim depan, di Misano Senin ini, meskipun konstruksinya sedang dalam tahap yang sangat maju. Pecco Bagnaia finish 68.000 di belakang Marc, posisi kelima. Mengungguli Maverick Vinales yang juga tak perlu banyak membuktikan bersama Aprilia karena pada 2025 ia akan balapan bersama KTM. Sama seperti Enea Bastianini yang finish di belakang Ducati.